KKB Papua nyaris kehabisan stok amunisi. Egyanus Kogoya nyaris tak menyadari nyawa sudah diburu pasukan Brewok TNI Polri. Dalam upaya mempersempit ruang gerak Panglima KKB diduga Egyanus Kogoya di Papua TNI Polri pilih menggunakan taktik berbeda. Tak seperti biasanya, perburuan Panglima KKB Papua Egyanus Kogoya dilakukan dengan mengerahkan prajurit TNI Polri yang ditugaskan ke daerah yang paling ditakuti di tanah Papua. Area yang masuk dalam kategori zona merah oleh TNI Polri itu adalah wilayah Kabupaten Duga yang oleh TPNPB disebut sebagai wilayah Kodam 3 TPNPB Ndugama. Kabupaten ini masuk dalam distrik Kenyam. Kenyam merupakan ibu kota Kabupaten Duga, Provinsi Papua. Di daerah inilah sosok yang paling ditakuti di Papua, yakni Egyanus Kogoya, bercokol. Ia memilih tetap di Nduga daripada bergerak ke tempat lain. Pergerakan tak sebebas dulu, pasalnya hampir di setiap titik selalu ada petugas yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Keberadaan petugas itu awalnya tak disadari oleh para anggota KKB yang merupakan anak buah Egyanus Kogoya. Soalnya, para prajurit TNI Polri itu tak hanya menggunakan pakaian keprajuritan yang menjadi kebanggaan bersama. Para prajurit juga mengenakan pakaian sipil yang memudahkan mereka membaur dengan masyarakat setempat. Tapi ada satu hal yang membedakan prajurit TNI di distrik Kenyam dan sekitarnya di Papua. Bedanya adalah menampil para prajurit tersebut, mereka umumnya berjenggot dan berambut gondrong. Pasukan Brewok dan Gondrong itulah yang kini membuat cemas KKB. Yang masih menjadi khawatir publik adalah Egyanus Kogoya memiliki fasilitas perjuangan yang terbilang modern. Tak hanya soal jenis senjata yang canggih, termasuk senjata pelontar granat, tetapi juga teropong yang dipegang langsung oleh sang Panglima Egyanus Kogoya. Juru bicara UPM, Tebi Sambo mengatakan bahwa dari puncak-puncak gunung di Papua, KKB melihat seluruh gerak-gerik TNI Polri yang adalah teroris Indonesia. Hanya saja KKB kesulitan amunisi sehingga tak bisa melakukan penyerangan secara rutin ke pos-pos keamanan yang dibangun Indonesia. Kami kekurangan amunisi sehingga tidak bisa melakukan serangan secara terus-menerus, kata Tebi Sambo. Meski demikian, katanya, tetapi KKB punya keunggulan lain, yakni memiliki fasilitas komunikasi yang terbilang handal. Oleh karena itu, kapan dan dimanapun para pemasok amunisi berada, mata-mata KKB akan dengan mudah menemuinya. Berdasarkan video yang viral di media sosial belakangan ini, pasukan Brewok dan Gondrong kini demikian menyatu dengan warga. Bahkan baru-baru ini, pasukan yang diberi gelar setan hijau tersebut berhasil membangun Honai perdamaian di daerah itu. Honai perdamaian itu dibangun bersama warga sipil, para tokoh pemuda, juga tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan sangat menyatu warga sipil dan TNI Polri tersebut, KKB Papua justru bak cacing kepanasan. Dari video yang viral di media sosial, terlihat pasukan Brewok itu dekat sekali dengan masyarakat. Mereka saling berbagai makanan, pakaian, dan lainnya. Tak diketahui persis pada lokasi mana video tersebut diabadikan dan kapan kebersamaan antara warga dan pasukan Brewok itu tercipta. Namun dari gambar yang ditampilkan, terlihat jelas betapa dekatnya prajurit TNI Polri itu dengan warga Papua yang berada di Kabupaten Duga. Namun dari balik kedekatan prajurit dan warga itu tertebar aroma lain bagi Panglima Egyanus Kogoya. Sang Panglima ini dikabarkan semakin cemas sebab ruang gerak makin sempit semenjak hadirnya pasukan Brewok dan Gondrong yang ada di tanah Ndugama. Tak hanya keberadaan para prajurit tersebut, tetapi banyak anggota yang diterjunkan ke Nduga pun jadi masalah tersendiri bagi Egyanus Kogoya yang merupakan Panglima TPNPB Kodam 3 Ndugama. Kesulitan yang dihadapi sang Jenderal KKB adalah pertama, sulitnya mereka keluar masuk kampung sekedar mencari tambahan bahan makanan. Kedua, semakin sulit mereka mendapatkan amunisi sebagai bekal utama dalam melancarkan perjuangan. Pasalnya, aparat keamanan
semakin ketat melakukan pengawasan pada setiap pintu keluar masuk kampung di Kabupaten Duga. Ketiga, semakin banyak tokoh KKB yang kembali ke pangkuan NKRI. Ini juga tak luput dari peran Satgas Operasi Damai Kartens di Enduga. Mungkin karena ketiga hal ini sehingga terbetik kabar kalau Egyanus Kogoya ini diserang penyakit stres dalam menghadapi fakta tersebut.